Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, dikisahkan dalam sebuah riwayat ada dialog antara Hatim al-Asam dengan setan. An Hatim al-Asami, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskun. Setiap waktu subuh, setan itu selalu bertanya kepadaku, apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai, dan di mana tempat tinggalmu. Di luar dugaan, Hatim al-Asam menjawab, fa'akulu akulul mauta wa albasul kafana wa askunul qabra fayah rubu minni. Hatim al-Asam mengatakan, saya setiap hari memakan kematian, memakai pakaian kafan, dan saya tinggal di kuburan. Setelah Hatim al-Asam menjawab demikian, apa yang terjadi pemirsa? Akhirnya fayah rubu minni, setan itu lari meninggalkan Hatim al-Asam. Dari dialog ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sejatinya setiap orang yang di dalam setiap harinya mengingat tentang kematian, maka orang ini akan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana menikmati anugerah hidup, kesempatan bernafas dimanfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan orang itu masih tetap melakukan kemaksiatan, kayak-kayaknya rasanya itu tidak pantas. Mengapa? Tidak setiap orang oleh Allah diberikan nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak berita yang bisa kita saksikan di televisi. Ada sebagian orang yang penting menjabat dan menduduki kedudukan tertentu, tetapi oleh Allah tidak diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kita selalu ingat bahwa sesuatu yang kita benci suatu saat pasti akan datang. Apa itu kematian? Maka orang kalau mengingat kematian itu akan datang sewaktu-waktu, sudah tidak ada tempat lagi baginya kalau kemudian melakukan kesalahan, membiarkannya tanpa berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan, sehingga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita masih rakus mengumpulkan harta benda dengan cara tidak halal, harus kita ingat bahwa suatu hari nanti, suka atau tidak suka, pakaian yang kita kenakan hanyalah kain kafan. Maka kadang-kadang mengherankan kalau ada orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kenikmatan dengan cara melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Perlu kita ingat bahwa yang kita gunakan untuk menghadap Allah bukan baju kebesaran yang selalu kita agung-agungkan, tetapi yang kita bawa hanyalah sehelai kain kafan. Suka tidak suka, tempat kembali kita adalah kuburan. Yang kalau kemudian hari ini kita berjuang mati-matian untuk mengumpulkan harta benda, ingat bahwa tempat yang kita tempati itu tidak lebih dari 2 kali 1 meter saja. Maka akan sangat disayangkan kalau orang disibukkan dengan hiruk pikuk tergoda kehidupan duniawi, sehingga tidak ada kesempatan untuk merefleksikan diri bagaimana sesuatu yang kita kerjakan itu, sesuatu yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dengan mengingat suatu saat kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, suka tidak suka,
pakaian yang kita pakai itu hanyalah sehelai kain kafan. Suka tidak suka bahwa tempat kembali kita adalah kuburan. Maka kita harus waspada dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Senyambang Allah masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Bersedekah kepada saudara-saudara kita yang sedang mengerjakan ibadah puasa dengan memberikan sebungkus nasi dan segelas air karena ikhlas. Jangan-jangan sesuatu yang sedikit ini karena ikhlas adanya Allah kemudian berkenan menerima atas sedekah yang kita berikan. Dan jangan-jangan itu juga yang nanti kemudian akan menyelamatkan kita pada saat kita telah berpulang ke rahmatullah, dikembalikan ke tanah di dalam kuburan. Jangan-jangan amalan-amalan yang ikhlas karena Allah kita berikan itu menjadi teman yang abadi bagi kita semuanya kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memberikan kesempatan kepada kita semua bagaimana selalu mengingat tentang kebaikan-kebaikan. Kita usahakan di siang hari kita menahan rasa lapar dan dahaga. Malam hari kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah dengan cara membaca Al-Quran, mengikuti ibadah sholat raweh, qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan yang demikian ini kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah dan kita pun kembali akan menjadi hamba Allah yang diberikan keselamatan dunia akhirat. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, nikmat sehat, sehingga kita bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amalan soleh. Kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa an sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa dihiha wa asma'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat menunaikan buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.